Sekali lagi kita berikan tepuk tangan di atas kepalamu. Bagi Raja di atas segala Raja. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam membantu saudara dan saya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami limpah dengan ucapan syukur. Kami menyadari sepenuh-penuhnya kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu kami, tapi kami yang perlu Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan untuk bulan yang baru ini. Kami bersyukur untuk bulan Agustus yang telah kami lewati. Kami mengucap berkat untuk bulan September yang akan kami jalani. Kami percaya lebih lagi Tuhan berkati kami di bulan ini. Lebih lagi Tuhan memakai kami di bulan ini. Ada banyak kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus kami naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor. Hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih atas pemakaianmu, atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hambamu untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, baik mereka yang datang secara onsite ataupun yang datang secara online, setiap mereka pasti diberkati Tuhan. Segala yang jahat kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Darah Yesus tutup bungkus ibadah kami hari ini. Kuasa Allah Roh Kudus mengambil alih ibadah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita jemaat Allah yang siap diberkati, Glow Tamrin Residen, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari pertama di bulan September ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom keluarga Glow. Wah, lemes sekali, bisa lebih semangat lagi. Shalom keluarga Glow. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara, ada banyak sukacita, amin. Ya, kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan bulan ini kita diberkati dengan dahsyatnya. Bilang saudara, yuk bulan ini kita diberkati dengan dahsyatnya. Yuk biar rame gereja ini, kita kasih sekali lagi tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita masuk kepada bagian keempat dari sebuah serial khotbah, Merdeka dari Berhala. Saudara, yang bagian ini kita sebut dengan istilah religious idol atau berhala agamawi. Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-21. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-21. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca dengan semangat. 4, 5, 3, 2, 1. Ya, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kalau saudara membaca Alkitab di ayat terakhir dalam 1 Yohanes 5 ini saudara, judul perikopnya dan sebagai macam di atasnya adalah persekutuan dengan Allah. Penulis dari kitab Yohanes ini sedang mengingatkan betapa pentingnya persekutuan dengan Allah, betapa diperlukannya kedekatan, bagaimana hubungan jemaat dengan Kristus, bagaimana hubungan gereja dengan Kristus. Tetapi ditutup dengan ayat ini, anak-anakku, waspadalah terhadap segala apa Bapak Ibu? Berhala. Terjemahan Inggrisnya dikatakan dear children, keep away from anything that might take God's place in your heart. Berhala apa sih? Berhala adalah sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di hati saudara. Berhala apa sih? Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di hati saudara. Apa sih berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di hati saudara. Sekali lagi biar ngeletek. Apa sih berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang mengambil posisi Tuhan di hati saudara. Yuk sama-sama jemaat Glow. Apa sih berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang mengambil posisi Tuhan di hati kita. Lebih semangat lagi Glow. 3, 2 ya. Berhala adalah segala sesuatu yang mengambil posisi Tuhan di hati kita.
Makanya 1 Yohanes berbicara mengenai persekutuan dengan Kristus. Makanya 1 Yohanes tahu bahwa yang dapat memisahkan persekutuan saudara dengan Kristus adalah penyembahan berhala. Mungkin saudara yang baru datang dan berpikir, Pak Pendeta, bukan penyembahan berhala itu patung-patung. No, zaman dulu penyembahan berhala patung-patung. Zaman dulu penyembahan berhala sesajen-sesajen. Tetapi zaman sekarang penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang mengambil posisi Tuhan di hati kita. Penulis kitab Yohanes mengatakan hidup bersekutu dengan Yesus adalah hidup yang selalu memeriksa hati kita dari berhala-berhala di dalam hati kita yang bisa mencuri keindahan dan kemuliaan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Berhala adalah sesuatu yang berusaha mengambil, mencuri keindahan Yesus, kemuliaan kasih karunia-Nya. Dunia menawarkan ada yang lebih baik dari Yesus. Dunia menawarkan ada yang lebih hebat dari Yesus. Dunia menawarkan ada yang lebih indah dari Yesus. Padahal kenyataannya itu semua adalah dusta belaka. Yang setuju bilang amin. Makanya ada banyak orang lebih senang ke toko daripada ke gereja, karena mereka pikir tokonya yang memberkati mereka, bukan Tuhan yang memberkati mereka. Makanya ada banyak orang lebih senang deketin orang berkuasa daripada deketin Tuhan, karena mereka pikir orang berkuasa yang nolong mereka. That's an idol, itu berhala. Ini saya terlalu semangat apa saudara yang punya masalah sih? Amin. Yuk biar rame gereja ini, yuk kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Saya kalau khotbah nggak pernah setengah-setengah. Apalagi tadi baru makan babi kecap. Lebih nggak setengah-setengah lagi. Saya pengen saudara ngerti karena gini, berhala adalah sesuatu yang berusaha mencuri keindahan Tuhan. Seakan-akan berhala mau bilang, no, aku lebih indah. Berhala mau bilang kalau kamu punya uang, kamu berhasil. Padahal kenyataannya kalau kamu punya Yesus, kamu berhasil. Berhala bilang kalau kamu punya pangkat, orang pandang kamu, keberhargamu, rasa berhargamu ditentukan pangkat dan jabatanmu. Itu rasa berharga yang palsu. Mari kita akan belajar pada hari ini, saudara. Dosa yang kita perbuat disebabkan oleh motivasi hati kita yang berdosa. Dosa itu nggak langsung dosa. Jadi ada banyak orang fokus sama perbuatan, padahal yang terpenting adalah motivasi di dalam. Saya kasih contoh. Kalau orang berpikir, banyak orang ketika jatuh dalam dosa, dia berusaha memodifikasi perbuatannya. Padahal isunya bukan perbuatannya, tetapi apa? Karena apa yang di luar diproduksi dari sini. Saya ulang lagi, karena apa yang kita perbuat diproduksi dari hati. Karena kalau hati ini kotor, maka perbuatan pasti. Makanya jangan dengerin omongan orang. Bahkan ada pendeta bilang follow your heart. Follow your heart yang dari mana, Bambang? Karena heart kita itu penipu, hati kita itu berdosa. Kita ini makhluk yang jatuh dalam dosa. Hati kita itu kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana kehendak Tuhan, mana ambisi. Saudara, ini diam kenapa sih? Saya jadi berhala juga sama saudara nih. Follow your heart, ngaconya minta ampun. Yesus nggak pernah bilang follow your heart, tapi Yesus bilang follow your God. Saya bantuin. Makanya Martin Luther dalam pengakuan imannya mengatakan bahwa tidak ada kebetulan dalam 10 hukum Taurat. Apa hukum yang pertama? Ini orang Kristen bukan sih? Apa hukum pertama? Tolong ditampilkan. Makanya nggak kebetulan dari 10 hukum perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung untuk disembah. Kenapa hukum ini ada di nomor 1? Kenapa nggak nomor 3? Kenapa nggak nomor 4? Kenapa nggak nomor 5? Kenapa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku nomor 1, Pak, Bu? Kenapa bukan jangan membunuh nomor 1? Kenapa bukan jangan mengingini milik orang nomor 1? Karena Allah tahu kalau gagal nomor 1, halo? Kalau gagal nomor 1, gagal semua. Kalau benar nomor 1, benar semua. Allah tahu, makanya hukum yang pertama Allah bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yesus mau bilang kalau dulu penyembahan berhala, patung-patung, Yesus mau bilang gini, jangan ada siapapun dalam hidupmu yang kau andalkan lebih dari aku.
Yesus mau bilang, jangan ada satupun di dalam hidup ini yang kau harapi lebih dari aku. Yesus mau bilang, jangan ada pun dalam hidup ini yang lebih kau andalkan, kau harapkan lebih dari aku. Amin. Kenapa orang berdusta? Kenapa orang berbohong? Karena orang berbohong takut ketahuan. Betul apa tidak? Oke, saudara gak usah jawab, gak apa-apa. Saya akan ngomong sendiri sama Tuhan. Kenapa orang berdusta? Oh, kamu ketahuan. Kamu gak tahu lagu itu? Kenapa orang berdusta? Karena takut ketahuan. Kenapa orang kalau takut ketahuan? Takut reputasinya rusak, jelek. Kenapa orang berdusta? Karena mereka memikirkan opini orang lebih penting daripada pendapat Tuhan. Betul? Kenapa orang mencuri? Karena mereka pikir Tuhan gak sanggup penuhi hidupnya. Tuhannya ada hartanya, maka berhalanya adalah harta. Kenapa orang berzina? Karena mereka pikir kenyamanan, cinta didapat dari persetubuhan. Yang mereka nggak tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kenyamanan. Kenapa jemaat diam semua? Karena saya tidak tahu. That's why kenapa Martin Luther bilang nggak kebetulan Allah menaruh jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berhala adalah sesuatu yang merupakan ciptaan yang dibesar-besarkan untuk berfungsi sebagai Tuhan. Berhala adalah sesuatu yang merupakan ciptaan yang dibesar-besarkan untuk berfungsi sebagai Tuhan. Saya ulang lagi, berhala adalah sesuatu yang merupakan ciptaan yang dibesar-besarkan untuk berfungsi sebagai Tuhan. Uang itu ciptaan atau pencipta? Ciptaan, dibesar-besarkan. Seakan-akan uang itu jadi Tuhan. Karir, jabatan itu ciptaan atau pencipta? Atau gini deh, saudara kayaknya gak tertarik sama khotbah saya, gak apa-apa. Atau gini deh, seluruh jemaat Glow saya kasih uang 100 miliar. Cepat-cepat bilang amin. Memang kalau uang gampang dipancing memang. Pilihan A uang 100 miliar, pilihan B uang 10 juta. Pilih yang A atau B? Udah gak usah sekolah tinggi-tinggi semua tahu. Tapi pilihan A uang 100 miliar, saya kasih saudara di satu ruangan, gak boleh keluar dengan uang itu selama-lamanya. Uang 10 juta, saudara boleh kemana-mana. Mana yang saudara pilih? B. Betul apa tidak? Yang kita kejar tuh bukan uang, tapi apa yang uang bisa tawarkan. Betul apa tidak? Uangnya mah kita nggak ngaruh. Buat apa uang 100 miliar kalau cuma di kamar? Tapi yang kita cari itu bukan uang, tapi uang menawarkan sesuatu. Betul apa tidak? Kita pikir kalau kita punya uang, kita bisa beli mobil mewah. Dan kita bisa jalan-jalan, kita buka kaca mobil kita terus. Ada mobil mewah, coba naik bajai kok begini. Betul apa tidak? Kita pikir uang itu, uangnya nggak penting, tapi apa yang ditawarkan oleh uang? Kenapa orang lari ke perzinahan, ke seks? Kenapa anak muda kasih tubuhnya sama pacarnya? No, bukan seks yang dicari. Tapi ketika dia kasih tubuhnya sama cowoknya yang belum menikah, dia mendapat perhatian dari cowoknya. Sesungguhnya yang dicari oleh perempuan itu bukan seks, tapi perasaan disayangi sama cowoknya. Gak apa-apa, karena memang ini doktrin Bapak Ibu. Ini khotbah yang gak mudah dimengerti. Apalagi tengah-tengah jam makan siang. Ya kan, kalau kampung tengah kosong, kadang-kadang ini juga kosong. Ini kan gini.
Saya akan kasih contoh sama saudara. Hati manusia mengambil hal-hal baik seperti karir, sukses, cinta, harta benda, bahkan keluarga, dan mengubahnya menjadi hal-hal paling utama. Hati kita menuhankannya sebagai pusat kehidupan. Saya minggu lalu saya bilang berhala bisa menjadi apa saja. Berhala bisa apa saja. Sama-sama bilang sama saya, Glo Tamres, berhala. Kurang semangat, berhala bisa apa saja. Pekerjaan baik apa tidak? Bisa jadi berhala enggak? Karir baik apa tidak? Bisa jadi berhala enggak? Pelayanan baik apa tidak? Bisa jadi berhala enggak? Pendeta baik apa tidak? Bisa jadi berhala enggak? Gideon baik apa tidak? Mantap. Tampilkan gambarnya. Ini metode 3 langkah orang menjadi berhala, orang memiliki berhala. Tahapan yang pertama adalah semua berhala itu pasti baik, nggak ada berhala buruk. Kalau buruk, jelek, nggak ada yang mau. Betul apa tidak? Semua berhala adalah apa? Baik. Awalnya melayani baik nggak? Pekerjaan baik, sayang anak baik. Tetapi karena terlalu menaruh rasa sayang yang berlebihan, dari baik jadi utama. Tadinya pekerjaan hanya untuk cari duit, hanya untuk kasih makan. Tapi lama-lama karena uangnya mulai banyak pujian, jadi baik menjadi utama. Saya nggak bosan-bosan bilang, ada orang buka toko Natal, Paskah, Lebaran, di neraka juga buka toko mulu. Sampai kalau minggu, kok gereja kok, sibuk lah. Salam ya sama Tuhan Yesus ya. Udah transfer, bilang sama Tuhan Yesus jangan lupa berkatin ya. Saya nggak pernah lupa. Ada engkau saudara, istrinya telepon saya, dia cerita, Pak Pendeta, boleh nggak ngomongin sama Siko nih? Kenapa memang kita ribut nih berminggu-minggu, padahal Tuhan baru kasih berkat. Kenapa ribut? Iya nih dapat berkat 5M, kita ribut soal persepuluhan. Ribut nih, mana engkaunya mana? Langsung, salam Pak Pendeta, salam kok. Mau nanya aja nih. Nanya apa kok? Nanya aja nih. Apa kok? Ya nanya aja nih. Nanya apa? Ya gini nih, ya dapat berkat sih, gede sih. Karena Tuhan sih. Ya 5M sih, 5M. Ya itu kasihnya berapa ya ke Tuhan ya? Orang kalau dapat berkat tiba-tiba pura bego memang. Ya saya bilang, Alkitab bilang persepuluhan kasih kok. Wah, kaya dong pendeta gue, kaya dong gereja gue dong. Lah kok jangan lihat 500-nya, lihat 4,5. Ya sih. Ini ngasihnya bruto apa neto nih? Ya sebenarnya kalau kasih neto dapat neto, kasih bruto dapat Mars. Berkat baik nggak? Tapi ada orang dulu belum diberkati cinta Tuhan, waktu miskin, rajin ke gereja, giliran kaya, lupa diri. Di sini kan kaya-kaya semua kan? Kok lu nggak malu sih? Dari baik jadi utama. Tahapan berikutnya, 3 tahapan menuju berhala. Jadi apa Bapak Ibu? Pusat. Anak baik nggak? Sayang anak baik nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang salah sama sayang anak. Tapi kalau ada orang saking sayangnya sama anaknya jatuh dikit padahal di atas Permadani Sutra. Aduh, dia maki-maki istri. Saya pun ngomong bahasa Batak tapi nggak jadi. Ini kamu, wow. Sampai istrinya sakit hati. Sampai anaknya bilang, aku nggak kenapa-napa. Anak jadi apa? Berhala. Pelayanan baik. Tapi ada orang hebat di gereja. Hebat. Sampai malaikat ketemu dia nyembah. Malaikat tuh ngana paling hebat. Tapi di rumah hancur mina. Dari baik utama jadi apa? Pusat, berhala. Sayang orang tua baik nggak? Baik banget. Berbakti baik nggak sama orang tua? Baik. Tapi hati-hati. Alkitab bilang dengan tegas, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Dalam bukunya Counterfeit, Tim Keller membagi dua macam berhala. Berhala yang pertama disebut berhala permukaan. Berhala yang kedua disebut berhala akar. Apa itu berhala permukaan? Berhala permukaan itu uang, karir, prestasi, keluarga, pasangan, pelayanan, penampilan. Pak Pendeta, memang ada orang menjadikan penampilan berhala? Banyak. Ada orang yang otaknya muka terus pengen kelihatan muda pada usianya sudah tua. Dia lupa bahwa kolagen di mukanya makin berkurang. Dia mulai cari-cari kolagen, bahkan mohon maaf dia mulai operasi tarik sana tarik sini dan semuanya ditarik. Dia ngerasa cantik tapi orang yang lihat dia bilang, kok aneh sih mukanya sih. Saya nggak nentang operasi plastik. Tetapi kalau ada banyak orang, istri saya orang kerja di dunia entertain. Istri saya, nggak nanya saya kasih tahu. Info aja info. Dia bilang sama saya dulu ketika kami masih pacaran. Di dunia entertain tuh kalau tua nggak ada yang pakai. Karena banyak yang muda-muda lebih cantik. Bahkan dia punya teman bilang gini. Kalau saya jelek saya nggak berharga. Makanya banyak orang dunia entertain maksain diri untuk kelihatan cantik. Pemutih muka, pernah lihat kan? Orang ininya putih, sininya hitam. Berhala. Tim Keller berhala permukaan dan berhala akar. Uang itu permukaan. Sesungguhnya yang dia cari bukan uang, tapi apa? Kuasa. Betul apa tidak? Karir, prestasi itu dan seterusnya. Kalau ada, mohon maaf, kalau ada orang yang misalnya suka nampar istrinya, suka mukul istrinya, yang dia pukul itu permukaan. Sesungguhnya yang rusak di akar. Yang ngerti bilang amin. Bisa jadi tamparan itu adalah sebuah produksi dari hati. Bisa jadi kenapa dia tampar istri, karena dulu waktu kecil dia lihat mamanya ditampar. Jadi berhala itu, sakit itu bersembunyi di sini. Ketika dia menikah itu nggak hilang, dia cuma bersembunyi. Suatu hari ketika emosi, amarah, tanpa dia sadar, berhalanya terusik. Pak. Kenapa banyak anak muda jatuh ke yang namanya masturbasi, onani, nonton blue film? No. Bukan blue filmnya yang dicari. Blue film itu, onani, masturbasi, nonton blue film, itu hanya permukaan. Apa yang menjadi akarnya? Mereka merasa ingin mencari yang namanya perhatian, mencari penerimaan, mencari rasa sayang, dan mereka mencari. Kalau dalam kasus saya tuh anak pertama saya, Genesaret, ampun, apa aja minta saya kasih. Apa aja. Itu di rumah mainannya 2 hektar. Orang kaya. Apa aja saya kasih. Suatu hari kami jalan ke Pacific Place. Dibawa jalan-jalan, dia lihat, papa, ada showroom mobil Ferrari. Papa beliin dong. Saya lihat dia lihat saya. Dan kita lihat-lihatan. Saya bilang, nah jual ginjal pun gak bisa beli itu, nah. Papa beliin dong mobil Ferrari dong. Mama warna hijau, papa warna kuning, Gene warna hitam. Dari mana duitnya, Lapet? Papa beliin dong. Saya beliin apa aja, asal setiap hari kerjaan saya sama dia ke tempat beli mainan. Mau ini 1 juta bayar, 2 juta bayar. Orang kaya. Sampai suatu ketika dia beli mainan yang udah ada saya kasih. Jadi saya ngomong begini, ngomongnya pelan sih tapi nyelekit. Kenapa? Gini minta apa aja dikasih mulu. Dulu waktu kecil gak bisa ya. Makanya sekarang balas dendam ya. Sesungguhnya saya sebenarnya bukan karena dia. Dulu karena kecil saya gak punya. Miskin. Ada berhala di hati saya. Jadi ketika saya punya, anak saya minta saya kasih. Dalam kasus saya. Kalau saudara kan orang suci kudus gak punya apa-apa kan. Saudara kan gak punya berhala, cuma saya yang punya, saudara gak punya. Saudara jadi pendeta, saya jadi jemaat harusnya. Habis muka lo nyebelin. Ya, berhala. Contoh apa lagi? Orang yang selingkuh. Selingkuh itu adalah buahnya.
akarnya apa. Makanya kadang-kadang ada banyak orang Kristen, ada orang punya masalah langsung pelepasan, ditumpang tangan, bahkan kadang-kadang udah dikrimbat. Nggak keluar setannya, karena isunya bukan setan. Saya percaya pelepasan, saya pun pelayanan pelepasan. Yang setuju bilang amin. Tetapi isunya kadang-kadang no. Kalau saudara nggak ada lagi pohon di sini, ya itulah. Anggap aja ini pohon. Ini apa? Aqua. Ini pohon. Orang sampai isunya, manusia isunya apa? Yang dipotong buahnya. Buahnya dipotong. Pertanyaan saya, berapa tahun numbuh lagi nggak? Ini ada orang nggak sih? Numbuh lagi nggak? Numbuh. Makanya ada banyak orang yang bilang, nggak nyangka ya, dulu waktu belum nikah nggak begitu. No. Itu memang udah ada dari dulu, cuman bersembunyi aja di sini. Jadi cuma nunggu waktu dia bertumbuh, karena yang diperbaiki, yang dimodifikasi cuman perbuatan. Isunya agama memodifikasi perbuatan. Kekristenan mengubah hati. Ya. Lama-lama saya nggak khotbah sini lagi aja deh. Yuk. Kalau mau nggak suka sama buahnya, apa yang harus diganti? Ganti apa Bapak Ibu? Ganti apa? Akarnya. Ganti akarnya. Makanya saya tulis di sini, saudara, apa yang dicintai hati, kehendak memilih, pikiran membenarkan. Apa yang hati cintai, kehendak memilih, pikiran membenarkan. Isunya selalu di mana Bapak Ibu? Kan saya ada khotbah dari tadi. Isunya di mana Bapak Ibu? Hati. Karena kehendak akan mengikuti, pikiran akan mengikuti. Kalau hatimu udah suka sama perempuan lain, walaupun kau udah punya istri, pikiranmu akan cari alasan untuk membenarkan pilihan hatimu. Betul apa tidak? Walaupun saudara udah nikah, karena hatimu bobrok gitu, kamu bilang begini, ya kan istri gue nakal, istri gue kan jahat, istri gue cerewet, makanya gue boleh selingkuhin dia. Habis itu apa? Pikiran akan membenarkan. Kalau orang bilang, lo nggak boleh, lo nikah, kita akan cari pembenaran. Kita bilang, no. Biasa sekarang selingkuh, di mana-mana biasa. Lo nggak boleh cerai. Di mana-mana sekarang udah biasa cerai. Karena yang coba diperbaikin sama orang, perbuatan. Puji Tuhan, agama memperbaiki perbuatan, tapi Yesus mengubah hati. Tumben lo tepuk tangan. Dari tadi lo kayak amin. Contoh berikutnya lagi. Jadi berhala adalah apa yang kita tempatkan sebagai Tuhan, dan kita mendapat kepuasan serta kita pikir itu menjadi sumber identitas kita. Berhala apa yang kita tempatkan sebagai Tuhan, yang mana kita mendapat kepuasan dan kita jadikan sumber apa? Identitas kita. Kita tempatkan uang sebagai Tuhan, kita mendapat kepuasan dari uang, kita mendapat yang namanya identitas dari uang. Sebagai contoh, saya kalau pelayanan atau pergi atas anugerah Allah ke luar negeri dan sebagainya, suka dapat kemurahan dari Tuhan, suka naik bisnis. Tapi bukan bayar, dikasih. Saya pernah honeymoon ke London, kota wisata. Honeymoon ke London. Pas nyampe saudara di bandara, ternyata kapten pilotnya jemaat. Dia lihat manifest nama saya, dia bilang, oh Pak Pendeta naik pesawat yang saya setir. Oh ya puji Tuhan, Pak kami upgrade ya ke kelas bisnis Bu. Masa saya bilang tidak? Karena pertanyaan pertama yang saya tanya, ini bayar apa gratis? Free. Ayo tolonglah. Jadi saya naik kelas bisnis, Pak, Jakarta London tuh Pak, naik kelas bisnis Pak, itu puluhan juta berdua lagi. Dikasih password wifi gratis, makan semua gratis. Saya duduk di kelas bisnis, duduk di depan kan, sah. Orang mulai lewat kan, mulai ngeliatin saya dong. Ya lihat, saya sosok baca majalah padahal saya nggak ngerti.
Orang mulai lihat gitu, sah gitu naik. Sah, dilihatin saya mulai sosok. Dalam pikiran saya mungkin orang mulai mikir, ini siapa nih anak muda nih? Masih muda, naik kelas bisnis. Jangan-jangan pengusaha tambang. Udah mulai macam-macam. Ada orang liatin saya, pikiran saya udah kayak, waduh, jangan-jangan ini orang kaya nih, pengusaha emas atau pengusaha apa, saya nggak tahu lah. Saya turun, para penumpang kelas bisnis dipersilakan turun terlebih dahulu. Wih, keluar tuh. Pulangnya kapten yang pilotnya saya tanya, bro gimana? Bisa bisnis lagi? Aduh maaf Pak Pendeta, full penumpangannya. Pesawatnya full. Naik ekonomi boleh ya? Sesuai dengan pesan tiket. Itu saya lemes loh. Gak apa-apa, saya mempermalukan diri saya. Ya sudah ngerti. Karena identitas saya taruh di kelas bisnis. Jadi sukacita saya taruh di kelas bisnis. Tanpa saya sadar, saya jadikan itu sebagai berhala. Amin. Ada orang kalau naik mobil mewah, waduh, buka kaca terus. Tangan di luar, hai, padahal gak ada yang peduli, hai. Karena itu apa? Berhala. Kita beli HP, zaman dulu buat telepon, buat WA, betul? Sekarang beli HP buat apa? Gaya. Trendy. Oh kalau liburan ke luar negeri, instastorymu kecil-kecil. Foto. Beautiful view at Praha. #thanks God. Coba kalau liburan ke Sukabumi. Aing liar, aing macan aing. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Halo? Kalau makan di restoran bintang 5, wow. Selalu kebiasaan tuh bangun pagi buka jendela, view from my hotel room. Gue lempar loh. View from my hotel room, lapet. Coba kalau kau nginep di Losmen. Halo, betul apa betul? Betul apa betul? Kalau mobilmu mewah, woi, bangun pagi naik mobil sama keluarga kau instastory. Happy Sunday oh. Mami ngomong dong, Happy Sunday oh. Kita mau gereja nih, nggak ada yang peduli lo mau kemana. Berhala. Ketawa boleh. Jangan padahal lu orangnya. Suami mau bilang nggak tahu malu si setan ini satu. Padahal si setan ini. Kenapa orang suka barang bermerek? Orang beli baju barang merek bukan bajunya. Kalau ada orang beli baju barang mereknya dari ujung sampai ujung. Hermes, mes. Wow. Karena kenapa? Kalau pakai baju Hermes, kita ngerasa keren. Coba kalau pakai baju Dagadu. Itu yang ketawa satu angkatan kita itu. Satu angkatan. Pernah lihat nggak Old Money? Orang yang dari kecil kaya, santai. Kadang celana pendek, sendal jepit, kaos oblong, santai. Karena dia tahu, gue kaya. Dia masuk ke tempat mahal, cuek. Dia tahu, bisa dibeli itu toko. Tapi pernah ketahui nggak orang yang pura-pura kaya? Atau orang baru kaya? Langsung. Saya ngajar yang benar loh. Apa yang saya ajar ini menabrak pola pikir saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang Tuhan gak mau. Sambil saya undang pemain keyboard bisa bantu saya.
Lalu apa religious idol? Ini baru pembukaan. Kita akan selesai jam 10 malam. Boleh ya? Saudara pulang renungin ya, tolong renungin please. Yang paling enak dari sebuah ibadah adalah respon setelah dengar firman. Itu respon. Jangan cuma ketawa-ketawa, itu Gideon lucu juga ternyata ya. Tapi tetap begitu. Respon, apa itu religious idol, Injil agamawi. Nah, Injil agamawi adalah menekankan kita memiliki tuntunan yang sangat tinggi, mematuhi aturan. Gampangnya begini, Injil agamawi atau roh agamawi adalah praktek yang berfokus pada hal-hal eksternal, tidak pada hal-hal internal. Praktek ini melatih kita untuk taat, tapi bukan sebagai ekspresi iman, melainkan sebagai wujud konformitas. Jadi taatnya, tolong tampilkan gambar selanjutnya. Taat yang pertama adalah karena konformitas. Taatnya karena pengen sesuatu dari Tuhan. Taatnya karena ada maunya. Saudara mau gak saudara punya anak, anak saudara taat karena pengen sesuatu. Ada cerita di Alkitab 2 orang anak, anak yang sulung dan anak yang bungsu. Dua-duanya mencari harta bapaknya. Betul apa tidak? Yang paling bungsu minta uang sama bapaknya. Yang paling sulung meminta harta dengan cara jadi anak yang baik. Tapi dua-duanya pengen apa? Pengen apa? Padahal tanpa mereka melakukan itu sudah pasti. Halo? Sudah pasti apa enggak? Pasti ke anaknya dong, gak mungkin ke saya. Saya kenal juga enggak, saya juga gak tahu benar apa enggak tuh orang. Genesaret gak perlu lakukan apa-apa untuk jadi Simanjuntak. Dia lahir udah Simanjuntak. Memang warga Simanjuntak rada-rada manis gimana gitu. Kalau kamu mau muntah tahan lah. Ya, dari sananya taat yang Tuhan mau. Boleh juga saya pas. Taat karena respon iman. Pak, bu, anak muda, jangan pernah lupakan ini. Jangan samain Kristen sama agama yang lain. Agama adalah soal kita. Kekristenan adalah soal Yesus. Agama adalah tentang seberapa baik kita. Kekristenan adalah seberapa hebat Yesus. Ingat, agama membangun tangga menuju surga. Kekristenan Yesus yang datang dari surga selamatkan kita. Jangan pernah salah paham. Agama sama kekristenan beda. Tapi banyak orang Kristen pengen jadi beragama mirip kayak agama-agama yang lain. Orang Kristen pengen berusaha membangun tangga ke surga dengan kekuatannya. No. Kabar baik, kabar kematian, kebangkitan Yesus. Dulu di sebelah kanan Allah Bapa, Alkitab katakan di atas kayu salib dia berkata, "Idis, tete, lestai, sudah." Saudara gak bisa tambahin, gak bisa kurangin. Seperti kabar berita bahwa kemarin siapa yang menang Piala Dunia? Argentina juara Piala Dunia. Itu kabarnya udah pasti apa belum? Bos, ada orang gak sih? Pasti kan? Bisa diubah gak? Bisa ditambahin gak? Banyak orang pengen berusaha tambah-tambahin Injil. Agama berbuat baik untuk diselamatkan. Kekristenan, kita berbuat baik sebagai respon atas keselamatan. Beda apa sama? Beda apa sama? Beda, bos. Beda. Kamu tuh ditolong bukan karena kamu layak ditolong. Kamu ditolong karena Tuhan sayang sama kamu. Kamu tuh diberkati bukan karena kamu pelayanan. Kamu diberkati karena Tuhan mengasihi kamu. Jangan ditambah-tambah karena saya baik. No. Saya nggak bilang kita harus berbuat baik. Yang setuju bilang amin. Kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Orang yang sudah bertobat pasti buah pertobatannya adalah kekudusan. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Tapi jangan pakai kekudusanmu yang Tuhan mampukan untuk kau perbuat untuk jadi alat tawar. Makanya orang kalau pelayanan doanya nodong Tuhan. Tuhan, aku kan sudah pelayanan. Tuhan bilang, what? Kamu melayani karena ada maunya. Kalau kamu gak mau melayani, aku bisa suruh batu-batu untuk layani aku. Makanya banyak orang Kristen transaksional sama Yesus. Bahkan ada banyak orang Kristen kasih persembahan dengan mental investasi.
Halo. Kasih perpuluhan, by the way, kasih perpuluhan itu mengembalikan. Itu punya Tuhan. And by the way, jangan pikir Tuhan senang sama uangmu. Setiap kali kita memberi sama Tuhan, itu bukan soal uang, itu soal hati. Tuhan gak butuh duitmu. Kalau surga butuh uang, dia jual satu planet di bukalapak.com, di Shopee, dan yang dijual planet bumi lagi karena disebel sama kita. Tuhan gak butuh duit. Makanya banyak orang kaya kalau nyumbang ngerasa pengen ngatur-ngatur gereja. Banyak orang kalau udah pelayanan, waduh, kemudian dokter bilang ada benjolan di tubuhnya, marah dia langsung. Tuhan, ketika dia tarik nafas, nggak datang itu nafas. Aku udah pelayanan, terus kenapa? Terus kenapa? Saudara udah dewasa untuk dengar firman ini kan? Saya tidak mengurangi perbuatan. Perbuatan harus. Tapi perbuatan adalah respon. Bukan jalan menuju keselamatan. Yang terakhir biar kita bisa mengerti apa yang membedakan. Injil agamawi, orang agamawi adalah orang yang membersihkan jendela tanpa menikmati pemandangan. Halo? Orang yang berusaha taat sama seluruh perintah Allah dengan kekuatannya, tapi tidak menikmati keindahan Yesus. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa banget. Suatu hari ada Yesus datang ke dua orang kakak beradik. Yang satu namanya Maria, yang satu namanya siapa? Marta. Maria duduk di kaki Yesus, memandang keindahan Yesus. Marta ngapain? Sibuk cuci piring, koprol, gelantungan, jual pulsa, apapun deh. Semua Marta sibuk mau masak daging babi apa aja gitu. Dia pikir Yesus. Sedangkan Maria duduk. Enak juga foto sambil duduk ya. Dia duduk gitu. Halo. Orang agamawi adalah orang yang membersihkan jendela. Dibersihin. Padahal di depan pemandangannya indah. Jendela ada untuk bos, bantu bos. Jendela ada untuk menikmati pemandangan. Tapi banyak orang Kristen bahkan berlomba siapa jendela paling bersih. Jelek jendela orang. Satu gambar terakhir. Saudara diberkati, amin. Minggu depan kita akan masuk kepada bagian akhir. Saudara, kita pendeta belajar oleh anugerahnya, belajar banyak baca buku. Untuk saudara boleh diberkati. Istilahnya kami yang ngunyah, saudara tinggal nganga. Jadi minggu depan datang lagi, kita akan belajar lebih lagi. Orang agamawi, ini gambar pertama. Ini orang agamawi. Tiap tahun bukan salibnya makin besar, tapi dirinya makin besar. Tiap tahun bukan Tuhan makin hebat, tapi saya. Gereja ini besarkan karena saya. Perusahaan ini maju karena saya. Negara ini maju karena saya. Pokoknya me, myself, and I. Tapi orang yang hidup dalam anugerah, dalam kasih karunia, salibnya makin besar. Mas, musik-musik sedihnya mana mas? Ya. Harusnya tiap hari, tiap tahun, bukan kamu yang makin besar, tapi Yesus di dalam kamu yang makin besar. Amin. Makanya kita bilang dia harus makin bertambah. Aku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Biar Yesus selalu di pundak. Ku di tempat.
Bila Yesus ditinggikan, pastilah akan membuat semua orang. Saya tahu mana yang bolos sekolah minggu, mana yang enggak, saya tahu. Kalau yang bolos ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Menyatakan firman-Mu bertemu berakar bahwa menjadi rema. Kami siapkan hati kami untuk membawa persembahan kami yang kedua. Kami percaya apa yang kami punya datang dan berasal dari Tuhan. Kami mau kembalikan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, Glow Taman Resident, sama-sama kita katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.